ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Dulu itu pertama-tama dibangun mereka semua ke Australia, New Zealand itu kan pusat itu kan pengen jadiin Australia itu base campnya jamaah yang nomor 2. Kalau seandainya ada apa-apa di Kediri, di Gading, di Jakarta, iya, kalau misalnya mereka diserbu gitu ya, pemerintah membekukan, seandainya pemerintah Indonesia membekukan jamaah Jokam di Indonesia itu, mereka larinya ke sana. Gitu. Ini saya baru denger ini. Makanya mereka tuh jor-joran beliin gereja di Australia sama di New Zealand untuk jadi masjid. Gitu. Waktu nanti jamaah di sini kenapa-napa, nanti mereka collab di sininya, mereka bisa pindah ke sana. Itu pernah diungkapkan seperti itu tujuannya. Sama Blantiki. Blantiki, Lukman itu. Lukman. Sampai seperti itu misinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini benar-benar saya baru dengar nih. Ini pada sekelas saya pada dengar ini. Tapi kan saya kan hanya ngomongin Indonesia atau orang yang Australia, jadi kan enggak. Oh iya. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam. Pada pagi hari ini kebetulan saya kedatangan tamu sejak hari apa kemarin? Hari Selasa ya. Selasa ya, dari Selasa. Alhamdulillah, tamu yang luar biasa yang sudah viral di YouTube juga, di Kawan Hijrah, di Asa Abdullah. Insya Allah kita mau berbincang-bincang. Beliau adalah salah satu anggota Islam Jamaah yang ada di luar negeri, yaitu di Australia, New Zealand, yang mana di sana dia akan menceritakan apakah bagaimana perkembangan Islam Jamaah, kemudian beliau juga masuk Jamaah kapan, dan mungkin tentunya hal-hal yang lain untuk setidaknya memantik apa Anda bisa membuka akal sehat, akal waras untuk hijrah dari Islam Jamaah. Sebenarnya kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikum. Mohon perkenalan dulu. Nama. Oh ya, gini aja ya. Ya apa-apa, santai aja. Oke. Nama saya Jody Davrista. Asal aslinya dari Jakarta. Kemudian mulai tinggal di New Zealand itu sejak tahun 2005. Setelah SMA. Oh, dulu. Setelah SMA langsung sampai sana. Dalam kuliah di sana. Nah, terus ya qadarullah bisa sampai sekarang di sana. Nah. Itu sampean dari Islam Jamaah sejak kecil apa? Sama kayak yang lain ya. Ya. Bibit unggul namanya ya. Oh, bibit unggul juga. Ya, jadi zaman juga sekolah ke keluarga besar ibu semuanya kan pengikutnya Islam Jamaah. 354 ya. Tapi alhamdulillah udah banyak yang keluar, alhamdulillah. Oh, dari keluarga saya. Keluarga saya banyak yang keluar. Keluarga saya udah banyak yang keluar. Kita
Kalau di sana itu kan yang terkenal nih Mas nih, sampean di sana komunitasnya Islam Jamaah kan bicara dari New Zealand dan Australia sekitarnya nih. Saya enggak bicara tentang yang lain, yang Anda faknya di sana. Kan sering diceritakan itu di forum-forumnya bahwa kita di Australia berkembang, di New Zealand berkembang. Itu berapa sih sebenarnya? Kira-kira berapa? Apakah ada warga masyarakat sana atau semua cuman ya istilahnya TKI lah, gimana ceritanya? Seingat saya ya, tahun 2017 itu pernah disebutin di forum daerahan itu ya. Iya. Insya Allah tuh pengikut Jokam itu udah sampai sekitar 500 orangan yang ada di Australia. Oh, yang di benua Australia. Benua Australia, semuanya. Nanti ada kelompoknya itu ada dari kelompok Sydney, Cairns, Adelaide, Melbourne, sama Canberra tuh beberapa orang doang. Beberapa orang. Perth. Itu totalnya kira-kira 500-an tahun itu. Tahun 2017. Mungkin sekarang 600 lah. 600. Anak turunnya semua. Kalau yang di New Zealand itu di kelompok saya terakhir saya di sana itu terakhir ngaji itu tahun 2019. Terakhir ngajar juga tahun 2019 itu kalau bareng keluarga saya saat itu ya mungkin sekitar 30 orang. Anak-anak saya udah pulang sama ibunya jadi sekitar 26 orang. Bukan kepala keluarga ya. Kalau yang di Wellingtonnya itu sekitar 60-an, 70-an orang sekarang, insya Allah. Berarti sampean di sana itu sejak 2005 ya? 2005 peran di sana, Dapuan. Iya, Dapuan di sana. Dapuannya waktu itu kan memang niatnya sana kan memang sekolah. Sekolah. Niatnya sekolah. Terus dinasehati sama pengurus di sana. Ya termasuk salah satu pengurusnya itu ya keluarga saya juga, sepupu saya juga. Ya di sini kamu ya jangan cuma sekolah niatnya, tapi kamu ya niat berjuang, mengembangkan jamaah gitu. Karena sudah punya basic mubalek lah. Karena udah punya basic mubalek, jadi dia bilang sayang kalau nggak digunakan. Eman-eman. Ya udah akhirnya dipakai buat ngajar di sana. Gitu. Tapi jamaahnya setahu kita nih kan kita di Indonesia ini. Oh tadi ya yang jamaah di sana ya. Oh iya lupa. Jamaah di sana itu nggak atau selama saya di sana, yang saya lihat dan mata kepala saya sendiri di New Zealand dan Australia itu simpatisan itu bukan simpatisan pengen ngaji terus tahu kalau ini adalah kebenaran terus tahu ini adalah jalan tunggal masuk surga sama di neraka enggak. Tapi lebih kepada gatheringnya, ngumpul-ngumpulnya, makan-makannya, kekerabatannya, terus kekompakannya itu orang seneng. Gitu sama Jokam ini orang senengnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di luar ya, orang-orang muslimnya di luar Jokam. Oh di sana juga banyak. Oh banyak. Jokam di sana minoritas. Kalau kita lihat di luar itu kita perbandingkan, ya mereka juga kompak gitu. Begitu ya. Mereka juga rukun gitu loh. Mereka juga saling silaturahim ke rumah-rumah gitu. Ya nggak orang Indonesia, yang nggak orang dari India, Pakistan, semuanya sama gitu. Jadi jangan cuman kita tuh ditutup kacamatanya gitu. Dikiranya kita sendiri yang paling kompak, ternyata di luar juga sama gitu. Berarti artinya ada sih orang-orang luar dan mereka orang luar udah pada tahu kita itu maaf ya. Iya. Kita itu aliran tersesat. Aliran yang udah dilarang di Indonesia itu udah tahu semua. Kalangan orang-orang muslim udah tahu di sana ya. Karena yang seperti saya jelaskan sebelumnya di video yang lain itu dulu kan Cak Emir dan siapa namanya yang Ansarudin ya. Kalau Cak Emir itu kan di Australia ya. Ansarudin di Amerika. Dia datangnya ke New Zealand. New Zealand dulu. Ya. Itu ketahuan sama orang-orang situ bahwa ini golongan Islam Jamaah gitu. Yang tadinya banyak ikut ngaji sama dua orang ini di Australia, Cak Emir yang Cak Ansarudin di New Zealand pada kabur. Oh gitu. Setelah tahu kalau ini Islam Jamaah, kalau ini Jokam gitu. Kabur mereka gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada bule 1-2 orang yang ikut, itu ya ngaji ya di pojokan sana gitu. Diem aja bengong,
ngobrol sama teman-teman. Hanya cuman misalnya senang kumpul-kumpulnya saja. Kumpul-kumpulnya gitu loh. Oh. Emang iya. dia emang mungkin udah niat jadi orang Muslim ya. Iya. Syahadat dan lain-lain. Tapi mereka nggak ngerti yang namanya Islam. Kita punya imam di sana tuh di Kediri, di Burengan, nggak paham. Pak Abdul Aziz Tonali harus dibeat, nggak paham mereka. Nggak paham ya. Nggak paham sama sekali. Misalnya kalau kita kita dengar dari pernyataan Caimin lah itu, soalnya berkembang gini. Bullshit lah. Dalam pandangan, dalam pikiran kita saat itu ya, luar biasa. Saat itu emang kita mikirnya luar biasa emang. Tapi setelah saya lihat sendiri ya, maaf ya orang Indonesia, orang Tulung Agung, Trenggalek ya, Kebumen, ya Burengan, ya, orang Gading. Enggak, kalau kan dulu kan walaupun Pak Beno ya, Beno yang pembina Mubalik. Oh iya, MTI itu, iya, MTI itu kan, Mr. Ben. juga ya Mr. Ben dah hijrah lah, Hijrah. Kan dulu kan saya juga jadi MT Mubalik itu kan, kalau sudah MTI itu kan wah, peng-pengan lah, luar biasa. Anda walaupun tidak lingkup ke situ kan masuk lah. Kalau sudah sampai sana kan masuk dijadikan internasional. Saya juga dulu waktu di Gading Mangu itu ya juga ikut tinggalnya di kamar 24, kamar 1. Itu kamar MTI. MTI itu. Iya. Wah, MTI itu membalik tugasan dulu sih internasional. Diganti jadi Indonesia. Oh, soal Indonesia. Indonesia. Iyalah kan nisannya emang bahasa Indonesia yang Inggris internasional berarti soal apa gitu nih. Tapi ya kesusahan lah orang-orang MTI. Enggak, kalau gini kan dulu kan diajari makna, misalnya makna Al-Quran, makna hadis kan bahasa Inggris tuh. Ya. Nah terus fungsinya di sana kira-kira maknanya apa, mangkulannya kalau ngajinya itu bahasanya apa? Oh enggak, jadi di sana kalau mangkulan ke jamaah-jamaah tetap bahasa Indonesia. Tapi kacek itu nih, mau menang gaya dah. Tapi di sana ada asrama gitu. Oh gitu. Kasih asrama buat generus-generusnya. Yang anak muda-muda itu. Ada satu orang tuh namanya Pak Ci, orang Singapura itu yang dijadikan dijadikan sepuh gurunya. Oh guru. Jadi guru translate. Oh guru translate. Guru translate mangkul. Dari bahasa Indonesia. Mangkul yang Nur Hasan. Jadi ditranslate sama dia. Dia kan ngerti Melayu, ngerti bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi di Sydney itu Caimin itu nggak pakai kitab-kitab para ulama atau enggak tafsir Al-Quran, nggak pakai. Oh gitu, langsung. Jadi apa yang Caimin terangin sama Pak Ci itu langsung di. Oh berarti ya nggak beda jauh dengan Jawa. Dengan Jawa nggak beda. Jadi nggak ada ceritanya himpunan itu. Itu nggak ada ceritanya sama dengan tafsir, itu nggak ada. Jadi semua yang diomongin sama Caimin ditranslate sama Pak Ci confirm lagi ke Caimin, ini udah benar apa enggak, pengertiannya begini kan bahasa Melayu itu kan agak beda sama Iya. Makanya di cross check terus sesuai kesepakatan. Gitu. Sesuai kesepakatan. Jadi ya bukan atas dasar tafsir, bukan. Sama aja kayak kita di Indonesia gini lah gitu. Cuman intinya dirubah bahasa Inggris gitu aja. Dikasih pembukaan bahasa Inggris itu. Terus koyo mantap. Padahal ya biasa aja. Terus rata-rata di sana itu apa? Terus cara pencahariannya apa? Jamaahnya. Kayak saya sendiri ya. Bekerja. Bekerja. Di Australia itu jamaah itu udah banyak yang punya keluarga negaraan sana. Oh gitu, termasuk antum juga. Dulu ya, alhamdulillah. Dulu itu pertama-tama dibangun mereka semua ke Australia, New Zealand itu kan pusat itu kan pengen jadiin Australia itu base campnya jamaah yang nomor 2. Oh. Kalau seandainya ada apa-apa di Kediri, di Gading, di Jakarta, iya. Kalau misalnya mereka diserbu gitu ya, pemerintah membekukan, seandainya pemerintah Indonesia membekukan jamaah Jokam di Indonesia itu, mereka larinya ke sana. Gitu. Oh, ini saya baru denger ini. Makanya mereka tuh jor-joran beliin gereja di Australia sama di New Zealand untuk jadi masjid. Gitu. Suatu waktu nanti jamaah di sini kenapa-napa, nanti mereka collab di sininya, mereka bisa pindah ke sana. Itu pernah diungkapkan seperti itu tujuannya. Sama siapa? Blantiki. Oh, Blantiki, Lukman itu. Lukman itu. Sampai seperti itu misinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini benar-benar saya baru dengar nih. Ini pada sekelas saya loh, pada dengar ini. Tapi kan saya kan hanya ngomongin Indonesia atau orang yang Australia, jadi kan enggak. Oh iya.
Rata-rata bekerja, Rata-rata bekerja. Mahasiswa Sekolah. ada beberapa. Iya, Ada sekolah. Kalau presentasi yang yang mendem, yang gelap gitu ya, Iya. itu sekarang udah semakin dikit. Gitu. Karena kan ya mereka cuma 500 orang, ya banyakan tuh ya dulunya gelap, terus mungkin mereka dapat suaka, ya suaka dari kenegaraan seperti CMR gitu ya. Jadi mereka ngelapor ke pemerintah Australia kalau saya tuh dianiaya, dizolimi di Indonesia. Oh gitu. Ya begitu caranya. Oh, suaka seperti itu ya? Ya, jadi misalnya saya merasa dizalimi ini. Kalau misalnya Ustadz masuk ke koran nih. Saya diperangi nih sama Islam Jamaah di sini nih. Itu saya minta korannya. Ada korannya. Ustadz nge-apply visa ke Australia. Nah, nanti Australia lihat pengajuannya. Oh, ini Ustadz ini benar-benar dizalimi apa enggak nih? Nanti gitu. ada prosesnya panjang. Ada cari buktinya dan lain-lain. Nanti kalau di-approve, Ustadz jadi warga negara sana. Oh gitu ya? Iya. Enak ya, Rano tapi masuk ya. Ngapa ya gara-gara saya zaman dulu pertama kali Jokam masuk ke Australia New Zealand ya seperti itu caranya. Gitu? Iya. Kecuali yang sekolah. Oh sekolah. Nah, kalau Chamber ya kayak ngono. Chamber juga gitu? Kayak gitu. Oh. Sama siapa banyak lah teman-teman saya juga. Ini perlu kita angkat. Ini termasuk pembohongan publik sebenarnya. Padahal keberadaan dia di Indonesia kan nggak ada fan-fan aja, nggak ada masalah sebenarnya. Karena pemerintah Australia senang kalau sekarang itu kan udah jarang. Menolong. Iya, sekarang itu kan kayak Rohingya masuk ke situ ya kan. Bisa ya. Mereka pasti diterima ya. Mereka pasti ditampung dulu. Kalau zaman dulu kan enggak, zaman dulu kan masih peraturan belum seketat sekarang gitu. Gitu. Ya, terkait itu kan tadi kan sudah katakan mayoritas pengikutnya adalah orang-orang Indonesia ya. Gading-gading. Oh, gading mau itu ya. Mayoritas seperti itu. Lalu yang kedua juga seandainya pun ada warga negara asli sana juga bukan dalam menetapi jamaahnya, tapi ya cuma pengen komunitas atau pengen masuk Islam secara umum, dia tidak tahu secara detail apakah Islam apa yang di dalam. Nah ini nih satu lagi nih, satu lagi banyak nanti kita omongkan terkait yang dibangga-banggakan itu. Nah, tadi kan sudah disinggung beli gereja, beli gereja, sampai gerejanya dibeli, gini dan lain sebagainya. Artinya sedramatis apa sih? Beli gereja, apakah memang kita sudah menguasai kemudian pengikutnya dikeluarkan semua kita beli atau gimana? Kalau dilihat ya di mana? Kalau kita baca di Liputan 6 ya CTV itu ada ya. Laporan atau pemberitaan tentang LDI yang ada di Australia itu. Kalau mereka tuh punya komunitas, terus di situ terusannya kan orang Islam yang ada di Melbourne gitu ya. Mereka punya komunitas sendiri, terus mereka ngumpulin dana sendiri gitu kan. Terus mereka beli gereja gitu. Ya sebetulnya sih kalau mau jujur ya. Jujur aja nggak apa-apa. Harus jujur sini. Ya maksudnya itu bukan uang mereka gitu. Itu uang orang-orang Indonesia, jamaah-jamaah yang di Indonesia yang emang mereka tuh benar-benar nggak mampu ya. Mereka tuh berjuang, struggle banget ya dalam kehidupan sehari-harinya, nyari duit nggak gampang, kasih ke pusat lah, pusatnya malah bikin di sana gitu loh. Jadi kalau dibilang itu dari infaknya orang Jokam di sana ya nggak juga sih, nggak kuat lah. Ada berapa gereja? Setiap kota itu yang di Cairns itu, terus di Adelaide, di Sydney 3, di Melbourne 4, di Brisbane 5 sama di Wellington 6. Enggak. Kalau saya perhitungan, kenapa sih kok enggak buat masjid ya? Enggak bisa Tat. Enggak bisa di sana. Jadi gini, di sana itu bangun masjid nggak kayak di Indonesia. Susahnya bukan main. Oh gitu. Susahnya bukan main. Padahal itu Islam secara umum aja. Dan butuh persetujuan dari sekitar. Kalau kita tuh harus bisa bangun masjid. Padahal mayoritas penduduk karena mereka kan minoritas. Enggak, maksudnya mayoritas Islamnya, mayoritas penduduknya apa asli sana? Oh ya Kristen, ya ateis. Ada ateis juga. Kristen, ateis paling banyak kan. Ya, Protestan banyak. Dan nggak gampang bikin masjid sana. Jadi gini, masjid umum aja kesulitan, apalagi masjid yang sudah khusus seperti Islam Jamaah itu. Makanya mereka beli gereja.
Oh gitu ya. Kalau gereja itu udah nggak pakai, udah nggak buat izin lagi. Berarti izinnya secara kesana gereja dan Jadi tetap gereja. izinnya itu place of worship, Ah. tempat ibadah. Oh tempat ibadah. Iya, bukan masjid. Oh iya ya. Nah, kita wakafannya jadi masjid, kita pergunakannya sebagai masjid, gitu. Jadi orang-orang taunya, oh ini dulu gereja, sekarang jadi masjid. Oh gitu. Tapi kalau lihat dari luar, ya orang yang bukan asli orang situ ya nggak tahu itu masjid, itu pasti gereja. Gitu. Oh gitu. Tetap, Iya. tetap soalnya bangunannya nggak ada. Soalnya bangunannya nggak bentuk masjid sama sekali. Kalau kita lihat di muslim-muslim di luar sana, yang bangun masjid dari awal, dari groundbreakingnya itu, bentuknya ya masjid. Bener-bener ada, tapi di sana ada banyak. Banyak. Oh banyak. Banyak. Lah kalau kita lihat di masjid-masjid Jokam, yang sholatnya ya wong Jokam itu aja. Orang Trenggalek. Lah ya kan gini toh, misalnya kan kalau logika kita berpikir. Kalau dia kan dari kita kan ini komunitasnya kan dari Indonesia semua nih. Nah, kenapa kalau memang mau berkembang nggak masuk ke masjid yang sudah ada? Nah itu dia, itu dulu yang jadi pertanyaan saya. Kita kan disuruh sama pengurus kita ya, sama imam-imam kita suruh amar ma'ruf ya. Itu kan yang jadi giroh kita juga kan. Semangat kita juga kan. Luar negeri itu amar ma'ruf, buka desa, buka jamaah, jadi kelompok, jadi desa kan gitu. Iya. Tapi kalau pas kita keluar kita malah menciut gitu loh. Membuat rokok sendiri. Malah menciut, maksudnya itu malah mengecil. Pas udah ketemu sama tokoh-tokoh di luar, nggak berani. Saya nanya dulu sama saudara saya, Irwan itu, bang, kita kemana urufin orang-orang ini? Ya pakai budi luhur tuh ya, pakai bitona. Ya kapan ininya, kapan kelarnya gitu loh. Padahal kalau di sana kan Islam nggak begitu banyak perpecahan ya. Artinya kalau kita tunjukkan, kita tonjolkan, ini lebih berani. Nah ternyata setelah saya keluar itu kemarin, saya coba ngobrol dengan 1-2 orang teman saya. Muslim di sana. Ya Muslim. Orang-orang, contohnya orang-orang Timur Tengah. Orang-orang asli New Zealand yang udah Muslim ya. Terus orang-orang Arab sana. Saya keluarin jurusnya, jurus Jokam itu. Kita harus tetap menetapi melakukan bersungguh hadis jamaah. Jamaah ya. Saya coba masukin itu. Ternyata mental. Mental. Jawabannya gimana? Mereka semua memahami jamaah itu nggak kayak seperti yang kita pahami. Oh. Dia bilang that is hizbiyah brother, dia bilang gitu. Oh gitu. Yeah, that is hizbiyah. That is firqah brother. You create a hizbi in here. Oke, bahasa Inggris ya aku serapat yang mudah nih. Dia bilang kamu tuh nyiptain golongan sendiri di sini, gitu. Itu nggak boleh, itu hizbi. Jamaah is one, dia bilang. Benar. Jamaah is one. Ya memang kalau di minori. As long as you do the sunnah, as long as you fulfill all the sunnah, you are a jamaah, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya baru ngeh di situ pas saya keluar itu. Ya bener lah. Karena orang pantesan aja orang-orang Jokam nggak ada yang berani. Makanya kan kalau kita perhatiin ya di luar negeri ya, Jokam itu yang udah punya masjid, yang bikin masjid dari gereja gitu ya. Itu mereka pasti ngundang-ngundang lembaga terkait pemerintahan gitu, pasti ngundangnya bukan ulama. Oh gitu ya? Iya. Pasti mereka ngundangnya polisi yang diundang, pemadam kebakaran yang diundang, apalagi misalnya universitas yang diundang. Oh gitu ya? Iya. Mereka cuma pengen dapat. Ini loh, lihat nih, kita tuh udah di foto-foto masukin ke Indonesia, taruh di Kediri. Ini loh udah ada kalendernya. Berarti kalau ucapan Caimin itu misalnya katanya ketemu para ulama-ulama, diskusi dan lain sebagainya. Ya, itu Caimin mati kutu di sana. Oh iya. Mati kutu. Nggak bisa dia. Nggak bisa berdebat, nggak kalah dia. Tapi pernah nggak seperti itu? Kalah dia, Tat. Tapi pernah. Saya pernah dengerin dia yang sekali ngomong tentang agama. Kalah dia, Tat. Jangankan sama ulama, orang-orang Middle East yang di Sydney juga kalah dia. Masya Allah. Ya. Kalau ngomongin soal dalil, ya oke lah. Tapi kalau ngomongin soal kebenarannya jamaah di sana, nggak berani dia. Sama kayak kita aja gini loh. Iya, itu pun dalil kan menurut pemahaman kita sendiri. Iya. Giliran dia ngomong sama jamaahnya, wah kenceng, jamaah surga nggak jamaah neraka. Itu pun kayaknya gini kok.
kayaknya keganasan dia juga antara di Indonesia sama dengan di Australia Di berbeda. lingkungan kita aja, lingkungan kita aja ganasnya gitu. Pas di luar ya udah ayam sayur. Modelnya kan kayaknya saya lihat itu beliau kalau di Indonesia nasihat itu kan sering mengundurkan di luar negeri, pembinaannya di luar negeri. Kalau pembinaan iya, pembinaan di Jokam itu ya dari kecil ya bagus ya. Iya, tapi gitu, apa kita nggak dikasih tahu gitu loh. Kebenarannya bagaimana? Iya, kita nggak dikasih tahu apa namanya. Kayak kemarin dia bentuk GU kan. Ini yang kita sayangkan juga ya. Di Australia itu bentuk GU, Penerus Penerus ulama. Ulama. Tapi ternyata yang dipakai kitabnya Ihya Ulumuddin. Gitu. Iya, Pada kitab karangan. kitab karangan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ya. Ya kan? Ya dipakai. Dia mampu dari mana? Nah, gitu. Gitu. Nah, saya tahu dari mana ya? Saya tahunya dari istrinya. Oh. Nah, gitu loh. Nah, saya juga bingung kan, loh Mbak, piye kok pakai kitab Ihya Ulumuddin? Mampu dari mana? Ya mboh, kata istrinya. Dia punya manggul jalur khusus. Ya, I don't know lah. I don't know. Ya. Tapi kehidupan di sana ada pengajian kelompoknya berapa minggu sekali untuk suasana Di kehidupan tempat saya jamaah. itu, di tempat saya sambung itu Kamis, Sabtu, Minggu. Komplek tuh itu. Enggak, Kamis, Sabtu, Minggu. Iya. Offline. ya offline datang gitu. Tapi gitu, datang paling 3-5 orang. Di sini, di sini 2, 3, 4 gitu. Yang Ceweknya. Ceweknya tiga. Gitu. Paling banter ya pas lagi itu lah, pas 10. lagi P10 lah gitu. Kalau liburan itu musim liburan banyak. Kemudian ya, Sambung daerah lah, sambung desa lah. kamu desa, Ah, kan lo telepon. kok ada telepon? Kan desanya kan di Sydney. Ya, berarti kan nyambung ke kelompok-kelompoknya yang nggak bisa datang kan lewat telepon. Jadi kita dengerin lewat telepon, Tadi cuma dengerin aja ya, dengerin ya, kita gambar ya, kita main HP. Ya maksudnya bukan kelompok saya aja, di mana-mana begitu. Oh gitu ya. Tidur ya turu, Baca teks juga sama seperti ya itu. podo aja. Lewat telepon, Oh, ada telepon. lewat Skype. Kirain datang ngumpul jadi satu di Oh. pusatnya ya. Oh kalau itu apa, utusan daerahan. Oh, itu daerahan ada. Ada, biasanya tuh tiap bulan salah satu kami ya, entah itu imam kelompoknya, entah itu membaliknya itu dikirim ke Sydney. Sydney. Ya, nah, waktu itu dilalahnya ya saya dikirim ke sana. Pernah. Ya, kelompok saya kan nggak banyak lah, cuma 26 orang. Yang membaliknya ya saya tok waktu itu. Waktu itu membaliknya ada beberapa, cuman udah ada yang pulang ke Indonesia gitu. Jadinya ya yang diandelin ya pada lo cuma saya doang di sana gitu. Untuk gelombang hijrah ini di sana ada berapa orang? Yang Hijrah. di kelompok saya itu ada 5. Oh, tidak 5. Tapi ini nggak bisa saya sebutin nama-namanya. Enggak. Ya. Yang pasti ketahuan saya, Yang 4 masih di dalam. yang 4 masih di dalam. Gitu. Yang dua udah keluar juga. Udah. Yang tinggal 2 doang. Oh, berarti 20 orang, nanti keluar 5. Tinggal 15. 26 tinggal 5. Jadi 21 ya. Itu pun juga yang satu ini karena emang kerjaan ya. Ya. Jadi mau nggak mau harus tinggal di rumah SB gitu. Tapi sebenarnya di sana itu apakah ada istilahnya pengikat seperti kalau di sini kan ada komunitas nih. Mungkin sampean bisa Emir dan kawan-kawan yang agak di atas. Apakah ada suatu ikatan sehingga mereka misalnya tahu kebenaran pun nggak mau keluar? Padahal kan di sana kan minoritas banget. Ada nggak? Apa ya? Doktrin sih ya. Pertama doktrin. Kalau di Indonesia itu kan misalnya kita nih, seperti antum tadi kan jalan-jalan, tajak jalan-jalan, itu kan banyak bunglon yang mau hijrah, namun kan kondisi yang sudah atau kehidupannya di tengah-tengah mayoritas. Tadi rata-rata tuh saya yakin ya, semua banyak orang Islam di Myanmar itu yang baik-baik ya. Banyak banget, baik semua. Antumnya lihat baik. Baik semua orang-orangnya tuh baik. Karena di sana itu dijadikan kayak modelnya tuh kayak zamannya Nabi gitu. Datang jamaah baru dari Indonesia, jadi dilihatnya oh ini potensial dinikahin sama jamaah di sini. Ya. Jadi dia punya kerjaan, punya bisnis. Ada lagi dia punya adik dinikahin sama orang situ, orang jamaah yang udah di situ. Jadi circle-nya itu ya circle
keluargaannya ya Keluarganya mubeng aja di situ. Nggak ada yang nikah. Oh ya, nggak oleh wong nikah wong jopo mana Nggak ya? boleh, nggak boleh. Jadi malah itu bule jadi malah ya. Iya. Malah itu ganteng-ganteng kan. Iya. Nanti ya. Jadinya gimana mau keluar gitu loh. Iya ya. Iya. Makanya kata dengar kok ini mulai ke luar negeri kok podo ae anak-anaknya Mbak yo. Lah ya wong gimana coba? Orang mau keluar tapi masih punya satu tahun utang sama Sabilillah. Oh gitu. Iya. Oh memang itu caranya mungkin ya. Iya jelas. Mengikat. Dipinjemin uang. Oh gitu ya. Iya sama desa. Sampai tuh dulu ada mau PR tuh, mau dapat PR tuh, dapat permanent resident tuh dipinjemin uang $150.000. $150.000. Iya. Wah harus setengah M. Ya 1,5 M. Iya. Tapi di sana IR-nya berarti tinggi ya termasuk. Oh iya tinggi. Per minggu IR. Per minggu. Masya Allah. Jadi bayar IR per minggu loh. Kita per bulan. Per minggu, bayangin. Satu orang, contohnya misalnya lah ya, taruh satu orang $1.000 seminggu gajinya. Gajinya berarti $100. Berarti $100 kan? Itu belum yang kematian, tamu, apalagi. Lupa ya. Ada juga itu aneh. Iya ada, banyak. Gitu. Jadi kalau kerja di sana ya pada karo ngulit nih Bapak Imam pada karo. Gitu. Ya Allah. Lah kita juga zakat aja. Kena juga zakat juga. Nah kan zakat kan yang Ya itu fitrah wajib memang. per tahun kan. Mm. Nah itu pembagiannya kita beli beras. Saya dulu pernah ikut jadi tim amil. Imam kelompoknya bilang 40% buat pusat. Ya kan? Nah terus berasnya gimana caranya ya? Dibeli lagi, diikrarkan. Ikrarkan beli ya. Jadi berupa duit. Ya udah kirim ke pusat. Gitu. Kirim ke desa, ke desa. Desa. Ya. Nah, entah duitnya kemana. Saya tanya kan sama tim KU-nya. Andi, ini kemana uang? Ya Bu, ya kamu ya nggak usah nanya-nanya, nggak usah punya takon. Jurusan. Yang penting ya kita niatin infak sedekah. Ya jurusan andalan seperti itu, nggak usah bertanya, nggak usah bertakon, pokoknya diniati lillahi ta'ala gitu aja. Ya, itulah. Jadi apa yang menjadi euforia atau kehebohan ketakjuban orang Indonesia tentang jamaah di Australia atau di Sydney atau di New Zealand itu nggak seperti yang kenyataannya ya? Enggak, namanya? Ya kasihan juga sih tadi ya. Kasihan, maksudnya kasihan. Ya, kasihan lah, kasihannya apa? Nggak semua jamaah itu mampu kan? Mampu? Nggak semua mampu. Oh gitu? Nggak semua yang datang sana tuh mampu. Semuanya itu kerja lah. Semuanya itu minjem duit kan? Oh. Gitu kan? Yang kita bicarain mayoritas ya? Ya mayoritas ya. Nah, kalau kita bicarain orang yang mampu kan sedikit kan? Oh gitu ya? Iya. Kita bicarain orang-orang yang datang ke sana itu minjem duit sama bank, minjem duit sama pusat, minjem duit sama tetangganya, keluarganya. Tapi di pusat ada fasilitas khusus untuk boleh ya minjem? Jalurnya saya nggak tahu, cuman kalau mau tahu ya ngomongnya memang desanya itu, Om Tomo. Tapi di sana yang usaha sendiri mandiri ada nggak? Datangnya mandiri, ya ada. Artinya ini nggak sampai sana kan ini bekerja nih. Iya. Nah, apakah ada yang dari jamaah itu memang bisnis murni atau ikut orang atau ikut di hotel apa? Maksudnya bisa orang sana? Kerjanya. Ya ada. Ada yang bisnis mandiri di sana juga. Ada. Kayak almarhum Mas Sunan itu ya sama, dia juga punya bisnis roti. Delivery roti itu, artinya udah almarhum. Ya siapa lagi ya? Lupa saya. Itu doang saya tahu. Saya ingat sekarang. Itu. Tapi nek musim liburan kumpul ya, makan-makan, nyanyi-nyanyi. Oh iya jelas. Oh itu senang itu bagian yang paling di. Saya kadang lihat kok nggak pantas ya jadi nyanyi-nyanyi di masjid itu. Ya jangan, ya karena apa ya? Karena kekurangan ilmunya itu kali. Iya. Kalau sekarang sih udah mending, wedding itu udah dibuat di luarnya, di halaman parkirnya itu di Sydney itu. Tapi waktu itu ya belum itu dikomplain sama jamaahnya sendiri ya, kita main pingpong ya di masjid. Pingpong di masjid? Ya, turnamennya di masjid. Di dalam? Iya, dalam masjid. Yang jago tuh imam desanya tuh, jual satu terus. Tapi bekas gereja ya? Bekas gereja. Oh jadi ya gereja. UB ya dalam masjid. UB di masjid juga? UB dalam masjid. Atasnya itu etiknya itu jadi tempat tidur, asrama.
tidur di situ ya, ya sholat, silat di sana Ya. semua. Kalau lagi asramaan, lagi ngaji gitu, ya ada yang ngantuk, banyak kan yang ngantuk kan, ya, karena kan adem cuacanya. Ya dibangunin sama yang ngajar atau sama Cak Emir, dibangunin, ayo buat lingkaran, nyanyi, dipanggil satu-satu. Suruh nyanyi. Om Tomo datang, naik silat di situ, syat. Ya Allah, ya Allah. Tadi sebenarnya di sana sama itu cuman pindah anak TK aja kayaknya jauh-jauh dari sana itu. Ya nggak jauh beda dengan apa yang kita lihat di Indonesia lah. Oh iya, iya. Jamaah di Indonesia sama kayak di sana. Terus ini terakhir nih Ya. kita close belum closean. Ya. Terus Anda mulai menyadari itu tahun berapa? Sadarnya udah lama sih, Dok. Sebenarnya Sebenarnya udah lama, dari pas ikut tes di Gading ke Kertosono tuh udah ada sebetulnya. oh udah ada bibit-bibit itu. Udah ada. Sebetulnya udah ada, cuman nggak saya tonjolkan gitu. Masih disimpan aja. Simpan aja. Aku begini ya gitu. Cuman gitu doang. Gitu. Kok begini ya gitu. Udah gitu doang. Bapak sampean pengurus juga dulu. Cuman pengurus kelompok sih. Bapak Ibu. Kelompok pernah di daerah juga di Medan dulu, tapi kan udah pindah lagi. Terus masuk ke lulus SMA ke sana. Di sana tahun 2008 dengar kabarnya Pak siapa namanya, Pak Mauludin. Ya. Tambah heran lagi kan. Saya hubungi Pak Mauludin dari sana, akhirnya dapat pencerahan. Oh, sempat menghubungi Pak Mauludin nanti. Sempat. Oh, berarti udah hubungan. Udah. Kalau telepon doang. Entah beliau ingat apa enggak, saya nggak tahu. Gak lama saya ketahuan. Pas Pak Mauludin itu. Saya ketahuan karena kan di rumah SB nelfonnya. Ada yang dengar, ada yang nguping. Ada yang nguping, terus dia ngelaporin sama imam. Terus akhirnya saya disuruh bertobat. Ngaku. Saya bilang enggak, saya nggak ngaku, saya gituin dulu. Terus akhirnya nikah di sana, punya anak di sana, kejadian sampai si 3 syekh ini. Oh istri dulu di sana, iya. Enggak, nikahnya di Indonesia. Di Indonesia. Dibawa ke sana. Gitu. Anak-anak lahir di sana. Terus akhirnya tahun 2018 ya, saya itu ya. Nah, itu ada geger-gegernya itu. 17 lagi 18 awal. Ya. Guru saya yang di Australia, Mbak Irsil. Itu Mbak Elisa Risli. Risli itu itu tiba-tiba dinonaktifkan juga. Beda kelompok itu? Dia di Brisbane. Oh, Brisbane. Iya, kita saat itu malam-malam udah telepon. Balik yang 4S suruh datang ngumpul ke kelompok masing-masing. Ada pengumuman dari desa. Datang saya pulang kerja. Ikut juga sama ikut. Jadi telepon di sini satu, itu kita ngiterin gitu 5 orang. Oh, gitu caranya? Iya. Udah nyambung semuanya dari Adelaide, dari Perth, dari Melbourne, dari Sydney, dari Auckland, dari Wellington, udah harus nyambung semuanya. Ada apa nih? Nah, di pembukaan tuh Om Tomo, pembukaan imam desanya, pembukaan Cak Emir ngasih tahu Mbak Rislim atau Mbak Irsil itu udah nggak jamaah. Betul. Kita dilarang untuk hubungi dia, nggak boleh nelfon, nggak boleh. Itu keluarga Mbak Risli itu? Ya, pertama suaminya. Mana suaminya dulu? Suaminya nge-WA Om Tomo yang desanya. Pamit. Enggak, ngomongnya gini, stop persenan, stop sambung jamaah, stop apalagi itu ya, stop doktrin, jadi gitulah pokoknya. Kaget kan, digituin. Akhirnya Emir datengin Mbak Irsil. Tabayun. Mbak Irsil diminta cerai sama Cak Emir. Itu namanya? Iya, Cak Emir yang minta cerai Mbak Irsil sama si Mas Akbar. Minta cerai ya gila apa Cak Emir? Katanya. Ini udah punya anak, udah di sana. Lah ya bagaimana masa disuruh cerai coba? Iya, nggak masuk akal. Ya nggak, gila kan dia. Ya udah akhirnya dia nggak mau. Cak Emir ngasih tahu ke kita. Mbak Irsil terpengaruh sama Mas Akbar. Ya. Istrinya Mas Akbar itu ya? Iya, Mas Akbar. Lah. Suaminya lah karena Mas Akbar itu termasuk orang yang pintar ya. Itu dakwaannya apa dulu Mas Akbar? Dia stan dulu kan di Indonesia.
Apa? Stan, anak stan. Sekolahnya. Sekolahnya stan. Enggak, maksudnya di sana dapuannya apa? Aduh saya lupa. Tapi masuk dapuan juga. Timah Nia kalau nggak salah. Akhirnya di sana. Iya. Jadi yang tahu cuma kita doang 4S tuh. Udah. Dari situ kita nggak boleh hubungin Mbak Irsil. Selesai. Beberapa hari kemudian saya nggak terima lah. Ini kan guru saya gitu. Guru di Gading di mana? Guru di Australia. Oh, di Australia. Iya. Ya. Orangnya kan baik gitu loh. Saya sama nggak ada masalah gitu loh. Sama hubungi sana. Saya kerja saya hubungi. Mbak gimana ceritanya kok bisa begini? Mbak Irsil menjelaskan panjang lebar. Ya udah akhirnya saya putusin, wah ini bener nih. Bener nih, ini nggak salah nih gitu. Terus sampean terkonek ke Indonesia, dengar-dengar itu? Dengar-dengar Syekh tahun 2018 akhir. Terus baru mendengar di suasana di Indonesia itu. Ya, baru mendengar suasana itu gitu. Nggak, itu suasana ini di sana disampaikan nggak? Oh, waktu itu saya cuman dengar sekilas dari Caimin. Soalnya kita terakhir saya ke Sydney itu tahun 2019. Di satu mobil gitu sama Caimin, ya. sama imam kelompok New Zealand, imam New Zealand Mas Dwi, saya, terus siapa lagi ya di sini saya lupa, orang-orang Australia juga kok. Itu kita ngomongin Pak Khalil. Itu Khalil tuh lagi nyetir dia. Itu Khalil tuh di sana tuh itu tuh apa namanya? Di kick out, dari Amerika, diusir dari Arab Saudi. Dari Arab. Saya tanya kenapa? Gitu. Saya tanya panjang lebar, saya mau dalemin. Sama Cemir dibilang gini, yuk kamu kayak takon terus, gitu-gitu. Malah gitu. Jadi kayak berusaha nutupin. Gitu. Berusaha nutupin. Nah dari itu saya mulai penasaran. Tutupin nih, gitu. Padahal dulunya sebelum kejadian itu mencuat, Cemir tuh selalu membanggakan 3 orang ini. Dalam Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz sama Syekh Mas'ud. Saat di forum-forum nasihatnya. Iya, alhamdulillah kita punya ulama lagi belajar di Saudi. Gitu. Nah, saat itu pas di mobil itu saya tanyain, saya konfrontir kan. Kok beda sekarang gitu. Iya. Dia diusir tuh dari Mekah katanya. Gitu. Kan saya bingung, ini ada yang nggak jelas nih. Tapi beliau belum sempat ke sana nggak? Syekh Khalil pernah terobos ke sana nggak? Belum. Kemana? Ke Australia, ke New Zealand. Oh, pernah. Pernah? Beberapa kali. Oh gitu ya? Iya, pernah. Berarti antum pernah ketemu langsung? Iya, pernah. Ya, kita pernah ketemu dalam waktu chance itu loh. Cinta alam New Zealand. Oh iya, Masya Allah. Gitu. Terus sampean buka-buka itu YouTube itu juga? Mulai buka-buka YouTube, mulai lihat-lihat ustadz yang bukan mantan ya. Dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Basalama dan sebagainya. Kiranda, saya buka semuanya pokoknya. Saya cocok-cocokin. Udah deh, ketemu akhirnya di situ. Alhamdulillah. Ketawanya pas masuk ke grup WA. Waktu itu baru mulai ada WA tahun 2019 sudah ada ya? 2016 ada. Nah, 2018 tuh udah ada WA. Baru punya handphone lah ya, baru punya. Terus saya gabung grup, saya coba-coba kan dibuka-buka Facebook itu ada linknya ke WA, masuk, saya bilang nama saya Jody, kelompok ini. Oh itu yang emoticon itu, grup emoticon. Nggak tahu, saya lupa itu grupnya apa. Grupnya gambar-gambar cuma iseng-iseng gitu loh. Saya iseng-iseng, saya udah nggak jamaah lagi, saya bilang gitu. Di situ ada bunglon, ada mata-mata, di screenshot, kirim ke imam desa, yang desanya nyebak tabayun ke saya. Apakah benar ini? Saya diem aja. Udah ada rame deh tuh di situ. Emang di grup awal-awal dulu kan ada grup emoticon itu, di situ ada banyak orang pusat. Iya. Saya udah tahu itu. Jadi orang pusat sana banyak. Iya tuh buat emoticon kayaknya tuh. Emoticon gambarnya kuning-kuning itu gambar gini orang tertawa. Lupa. Itu grup yang tanpa nama. Awalnya ada namanya, terus diumumkan di tag, kita ganti emoticon. Yang saya ingat itu ada nama Imam Nasai. Imam Nasai itu. Yang saya ingat ya saat itu. Ya. Alhamdulillah. Terus akhirnya jenengan menyata itu awal itu hijrah itu. Awalnya di situ. Ya udah ketahuan sekali, udah saya langsung berani-beraniin aja gitu. Tapi kan nggak ada tekanan apapun tuh. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Cuman saya set di belakang itu ya jamaah-jamaah pada ngobrolin aja. Pas saya deketin, ngajak, kita kan masih saudara kan, dia bilang gitu. Iya masih saudara lah. Tapi pas giliran mereka ngajar, ya menjelekin lah, ya biasa lah.
biasa lah. Iya. Ya udah, saya juga nggak enak kan, aduh kalau disinggung-singgung terus. Ya udahlah, saya bilang sama istri saya dulu, "Nah, kalau kamu mau ngaji ya ngaji aja, nanti saya anterin," saya bilang gitu. Gitu. Iya. Jauh tuh sama masjidnya. Ya dari rumah sih lumayan, sekitar 10-15 menitan. Oh ya, sini Naik tahu. mobil. Naik mobil ya. Iya begitu. Tapi kan dia nggak mau gitu, keluarga nggak mau, ya udah akhirnya dia pulang. Ya, Ya, pulang jadilah Indonesia. apa yang terjadi. Oh iya, Iya, situ nanti udah dibahas di sana kan. Iya. Udah sampai ceritakan di Wes. sana tidak wis. Kita nggak butuh itu dulu ya. Saya hanya memang pengen mengorek di jamaah, kondisi jamaah di sana. Iya. Karena nggak sesuai dengan ketakjuban kita. Wah, Wah, apa? Nggak sesuai lah dengan apa yang kita iya. banggakan Banyak di kok Indonesia. katanya ceritanya di Anda juga Mas Dedi itu kan di Korea juga. Hah? Pernah ngobrol tapi belum sempat saya itu. Nggak sesuai juga. Iya sama. Nggak sesuai juga. Jadi insya Allah itu apa tuh? Kita nggak dianggap apa-apa. Nggak ada. Sembunyi-sembunyi kita itu. Kita tuh sembunyi gitu loh. Tapi kan di Indonesia diumbul ke berkembang 60 berapa Coba negara. Coba ya. Jamaah di Australia, New Zealand, di luar negeri lah ya. Temuin dengan satu orang Muslim yang ulama. Adu di situ. Bukannya debat, cuman sharing. Ngobrol. Sharing lah. Nggak nyambung, mesti nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama sekali nggak bakal nyambung. Itu Nggak bakal kasus seperti itu dulu saya alami. Jadi dulu kan saya di pengurus daerah sini toh. Nah saat itu di sini kan ada lapangan bola. Di sini tuh, terus saya itu ada orang-orang main bola, anak-anak santri pondok di atas Salman Al Farisi sana. Nah, dekat duduk situ, saya kan deket itu. Saya mampir di lapangan itu. Dari pondok mana Mas? Salman Al Farisi, ya masjid di atas sana. Terus kebetulan saya juga bawa murid pondok sini, pondok Jokam. Ini pondok mana? Itu Hidayah itu. Itu manhajnya apa? Saya bingung aku. Manhajnya apa? Apa manhaj? Terus mazhabnya, apa mazhabnya malah apa mana? Kita perjuangannya pakai tubuh sita, ya tubuh sita semua pakai tubuh sita Pak. Aku malah, aduh aku bingung ya apa ya. Ya itulah kemudian saya terus kuliah itu, kuliah di UIN. Iya. Wah ini gak nyambung tenan nih kelas guru pondok, kelas upaya daerah gak nyambung tenan. Upaya daerah itu ya? Iya. Diajak ngobrol gak nyambung. Ada juga kejadian dulu waktu kuliah. Waktu kuliah di sana. Iya, waktu kuliah tuh dulu ketemu tahun 2008 ya. 2007, 2008. Itu kan teman-temannya kan juga banyak yang muslim-muslim tuh di luar. Ya udah. Jadi saya diem-diem tanpa diketahui jamaah-jamaah itu ya saya suka sharing ngobrol. Ya kamu harus jamaah. Merasa memasarkan. Iya, karena kita kan dulu kan masih, ya bayangin aja baru lulus mubalek tahun 2005. Ya. Semangat ya. Sama istri kayak teman rokok lah itu. Tapi di dalam debat itu, dalam omongan-omongan sama teman-teman yang dari muslim di luar itu ya jujur ya. Dalam hati kita kalah gitu. Gitu ya. Kalah. Tapi kita karena dulu ada doktrin gini, meskipun kita kalah, pinter tapi apa? Quran hadis jamaah itu menang. Iya lah. Gitu. Ngeyelnya di situ. Pokoknya ngeyelnya asli lah, walaupun kalah pokoknya asli. Meskipun kalah tapi kita tetap menang gitu. Ya, gimana rasanya? Kalah, kita ngerasa, cuman pas ngomong sama jamaah menang. Kita iya. udah ma'ruf nih, saya udah tapi nggak datang mereka ke tempat kita. Makanya Cak Ember itu di forum-forum ulama sudah berkumpul semua, lulusan Mesir, lulusan ini. Kami datang semua mengakui ketakjuban pembinaan jamaah preketek yang iya, yang ditonjolin kan cuma itunya doang. Iya, giliran ditanyain tentang akidah, tentang madhab nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Masya Allah. Iya. Jadi yang di kesannya ada orang kayak Libanis gitu ya, datang ke SB1 di Sydney. Ya. Apa yang dia omongin? Apa coba? Makan meja gitu. Gimana kamu kerjaan apa? Gimana? Saya dulu pernah kesana kemari. Saya kerjanya di pesiar. Gini. Oh, ini pekerjaannya dia ngomonginnya pekerjaan, perempuan, wayu. Nggak ada Ustaz yang ngomongin masalah ilmu, nggak ada. Duduk meja itu ya makan besar-besaran. Oke, insya Allah itu dulu ya Mas Jody ya. Saya udah banyak itu nanti disambung satu saat nanti. Iya, udah panjang ini. Tapi yang pasti banyak tahu lah kita keadaan kondisi Islam jamaah di Australia sana atau di
benua Australia terutama Dan New Zealand. ya, di New Zealand dan lain sebagainya memang tidak sesuai dengan ketakjuban kita. Oh iya, kalian terakhir nih ya, Apa monggo? yang di Eropa, itu ada. kalau ini informasi aja ya. Ya, Anda tahu Di juga. Eropa itu hampir sebagian besar jamaah tuh udah pada keluar. Ini nih. Iya. Alhamdulillah. Jamaah tuh banyak yang keluar di London, di Paris. Sama koneksi juga banyak, koneksi banyak di sana. Alhamdulillah. Jadi tahunya dari Mbak Irsil itu. Mbak Irsil itu yang ngajar online ke sana. Alhamdulillah. Udah nggak bisa diandalkan, terus sudah menotol kafe san piye kan. Paling ya cuman Rivi di London itu. Gitu ya. Iya, yang masih bertahan 2-3 keluarga. Yang lain banyak yang keluar. Kayaknya yang di Belanda Prancis yang Abdul Haq ya, juga yang keluar. Iya, udah berapa ya? Udah keluar. Alhamdulillah. Oke, sahabat demikian, tidak ada tujuan lain kecuali Mas Jody dan saya berniat untuk menginformasikan agar panjenengan semua juga berpikir dan bisa hijrah terutama. Ya, mungkin ada pesan-pesan dari antum untuk kawan-kawan di luar negeri atau di dalam negeri agar kuat hijrahnya. Oh, iya, tonton aja terus lah channel ini lah. Mau ngono damuan, mau kuito aja. Oke, demikianlah. Insyaallah yang saya sampaikan nanti disambi makanan ini tidak deplek manannya. Sudah jazakallahu beliau sangat di sini sudah sejak hari Selasa dan rencananya insyaallah sampai selesai daurah. Insyaallah ikut, jadi saya dapat tamu alhamdulillah. Silakan bertamu di sini monggo bebas, rumah saya itu memang bebas. Sejak di zaman Jokam itu kita khidmat untuk tamu. Jadi di Jokam itu dulu sering ada tamu dari Malaysia 10 hari di sini. Masya Allah. Alhamdulillah di semua. Ya seadanya, tapi tidurnya ya seadanya gitu aja pokoknya. Tapi alhamdulillah aksesnya juga gampang dicari. Iya, dekat dengan jalan raya. Jalan raya, terus lokasinya juga indah, kerasan. Dingin. Daripada nyewa villa ya di sini ya, masa ngobrol-ngobrol santai. Oke, salam makasih, salam makal waras dan salam makal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.